Nikel digugat, ini nanti yang kita umumkan lagi ini digugat lagi, nggak apa-apa. Suruh gugati terus. Tahun 2022, dari 1,1 melompat ke 30 miliar US dollar. Betapa lompatan nilai tambah itu yang kita dirugikan berpuluh-puluh tahun. Tampar keras Eropa, Jokowi pertahankan harga diri Indonesia. Kekalahan Indonesia dalam gugatan yang dilayangkan oleh Eropa terhadap WTO atas kebijakan penyetopan ekspor biji nikel tidak lantas membuat Presiden Jokowi mundur. Bahkan sang presiden menegaskan bahwa dirinya tidak akan pernah mencabut kebijakan yang telah dibuatnya itu. Dan ia sama sekali tidak gentar menghadapi gugatan yang dibuat oleh negara barat tersebut. Kita ini ya, saya tambahkan, jadi kita ini bukan tertutup. Kita akan mempersilahkan, kita ini terbuka, mempersilahkan siapapun dari negara manapun, perusahaan di dalam negeri maupun dari luar, untuk ikut bersama-sama membangun industrinya di Indonesia yang berkaitan dengan nikel, yang berkaitan dengan boksit, yang berkaitan dengan tembaga, yang berkaitan dengan timah. Kita ini terbuka. Lebih lanjut, Jokowi menyampaikan bahwa penyetopan ekspor biji nikel semata-mata bukan untuk mengekang negara lain yang ingin bekerja sama dengan Indonesia. Mantan Gubernur Jakarta itu menjelaskan bahwa Indonesia adalah negara yang sangat terbuka. Indonesia memberikan kesempatan kepada negara manapun, perusahaan dalam atau luar negeri untuk ikut berpartisipasi dan berinvestasi dalam pembangunan industri di tanah air. Yang kita ingat itu, masa nggak boleh? Kita akan terus. Singkatnya, Jokowi ingin menyampaikan bahwa Eropa boleh ikut terlibat dalam pengolahan biji nikel, bauksit, tembaga, timah, dan produk minerba Indonesia lainnya, tetapi tidak untuk melakukan impor produk tersebut dari Indonesia. Tahun 2022, dari 1,1 melompat ke 30 miliar US dollar. Betapa lompatan nilai tambah itu yang kita dirugikan berpuluh-puluh tahun. Namun Jokowi juga menimpali bahwa dengan penyetopan komoditas minerba ini, Indonesia harus lebih bekerja keras untuk mewujudkan industri hilirisasi yang saat ini sedang dibangun. Pemerintah harus memastikan bahwa proses hilirisasi yang kita lakukan dapat memberikan keuntungan yang lebih besar. Penerimaan pajak, royalti, penerimaan negara bukan pajak, serta dividen harus masuk ke dalam kas negara. Nikel digugat, ini nanti yang kita umumkan lagi ini digugat lagi, nggak apa-apa. Suruh gugati terus. Saat ini Indonesia sedang menghadapi proses banding atas konflik hukum yang terjadi antara Indonesia dan Eropa akibat dari kebijakan penyetopan ekspor biji nikel. Jokowi mengaku bahwa jajarannya telah menyiapkan segala dokumen yang dibutuhkan dan berjanji akan berusaha memenangkan gugatan tersebut. Ekspor bantah enggak. Sekali lagi, meskipun kita kalah di WTO, kalah kita urusan nikel ini kita digugat oleh Uni Eropa, dibawa ke WTO kita kalah. Nggak apa-apa, kalah saya sampaikan ke Menteri banding. Terlepas dari itu semua, Presiden RI itu mengaku bahwa dirinya sama sekali tidak takut jika di kemudian hari akan ada lebih banyak negara yang melayangkan gugatan kepada Indonesia. Apalagi ia juga berencana akan menyetop ekspor komoditas minerba lainnya di tahun 2023. Yang kedua digugat belum rampung, ketiga kita stop lagi, gugat lagi nggak apa-apa. Bahkan Jokowi mengatakan bahwa gugatan tersebut merupakan hal biasa karena kebijakan yang dibuat semata-mata untuk meningkatkan nilai ekonomi komoditas minerba yang ada di dalam negeri. Di dalam pertemuan KTT peringatan 45 tahun hubungan ASEAN dan UE yang diselenggarakan di Brussel pada beberapa waktu lalu, Jokowi kembali menampar keras para pemimpin Eropa dengan perkataan tegasnya. Ia menyampaikan bahwa apa yang telah dilakukan oleh Eropa terhadap Indonesia adalah bentuk dari ketidakadilan, di mana hal itu dapat mempengaruhi kemitraan antara kedua wilayah yang selama ini sudah berjalan dengan baik. Uni Eropa pada tahun 2021
sebesar 268,9 miliar US dollar. Ini adalah yang ketiga terbesar setelah RRT dan Amerika Serikat. Lebih lanjut, Jokowi menyampaikan bahwa jika Eropa menginginkan kemitraan yang sehat, maka mereka harus mau menjalankan prinsip-prinsip kesetaraan. Jokowi meminta agar semua pihak bisa bersikap adil, tidak ada lagi pihak yang memaksa, mendikte, dan menganggap bahwa standar saya lebih baik daripada standar Anda.